Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di Tafsir Al-Misbah di penghujung Ramadan. Tidak terasa hampir 1 bulan penuh kita sudah melaksanakan ibadah puasa. Dan kita juga berjumpa setiap hari bersama-sama kita mengkaji ayat suci Al-Quran bersama Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak Quraisy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai pada penutup Ramadan nih Pak. Alhamdulillah. Dan kita masih punya kesempatan ya Pak. Insya Allah untuk tahun terus depan kita masih bisa. Amin insya Allah. Ada Indah Kirana juga mantan pembawa acara Tafsir Al-Misbah. Wah ini saya senang sekali banyak belajar dari Indah. Saya senang sekali bisa ketemu di sini hadir lagi dengan Pak Quraisy. Sehat dah? Alhamdulillah. Baby gimana? Ada 2 sekarang. Ada 2 sekarang ya. Jadi lagi sibuk ngurus bayinya Pak. Lagi fokus ke sana. Ibadah itu ya. Hari ini kita masih melanjutkan surat Yasin. Pak Quraisy silakan kita mulai. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah menjelaskan melalui ayat-ayat yang lalu, yang salah satu kesimpulannya bahwa manusia itu dikuasai Tuhan, di bawah kendali Tuhan. Kita bisa tambahkan bahwa walaupun Tuhan Maha Kuasa melakukan apa saja buat manusia, tapi Allah juga memberikan kebebasan kepadanya, kebebasan yang menjadikan dia sebagai makhluk yang terhormat dan wajar memikul tanggung jawab. Ayat-ayat selanjutnya ini mengemukakan lagi betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi manusia dalam kehidupan ini. Antara lain yang disebutnya di sini bahwa binatang, ternak, binatang yang lainnya itu kendati besar tapi dimudahkan pengendaliannya. Saya pernah beri contoh, lihatlah kuda. Jauh lebih kuat dari manusia, tapi bisa dikendalikan manusia. Lihatlah gajah. Jauh lebih besar dari manusia, tapi dia mengikuti tuntunan anak kecil sekalipun. Dari binatang-binatang ini manusia bisa menungganginya, bisa makan dari dagingnya, bisa menggunakan susunya, kulitnya dan lain-lain sebagainya. Itu semua mestinya disyukuri oleh manusia. Sayang, sebagian mereka justru mengangkat Tuhan-Tuhan selain Allah. Wattakhadu min dunillahi aliha. Mereka itu mengangkat, menjadikan selain Allah aliha, Tuhan-Tuhan. Ada yang menjadikan Tuhannya berhala. Bahkan pernah ada yang menjadikan korma Tuhannya. Korma. Dia dapat korma. Buah kurma. Ya. Dia anggap ini makanan. Dia butuh makanan. Ada yang menjadikan batu Tuhannya. Aliha, ilah itu artinya yang dipatuhi. Allah berfirman, Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tahukah engkau orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Hawa nafsu bisa jadi Tuhan. Kenapa? Karena diperturutkan. Ada dulu seorang tokoh yang anti rokok. Dia katakan ada orang yang mempertuhan rokok. Kapan aja dia itu. Ada orang mempertuhan manusia. Mempertuhan manusia. Apa yang dimaui dia ikuti. Bosnya gitu ya. Mendahulukan. Mendahulukan. Baru. Tidakkah manusia itu memerhatikan, melihat bahwa kami telah menciptakannya dari nutfah, sperma, boleh ada mengartikannya sperma yang bercampur ovum, tapi begitu lemah asal kejadiannya. Namun tiba-tiba dia kok sangat cerewet dan pembantah. Pada saat tumbuh besar.
sangat membantah. Padahal diciptakan dari Diciptakan setitik Iya, gitu kamu ya. asalmu apa? Mau membantah kami, mau mengingkari nikmat kami. Itu rasanya itu tiba-tiba sekali, tidak ada alasan. Fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa. Dia membuat ungkapan suatu pernyataan yang mengherankan. Apa itu? Daraba lana masalan wa nasiya khalqa. Dia lupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang bisa menghidupkan tulang belulang ini yang telah lapuk. Jadi ketika itu ada seorang, mereka menolak adanya hari kebangkitan. Mereka menolaknya, satu ketika ada seorang, beda-beda pendapat siapa dia, yang penting dia jalan begitu, dia temukan tulang yang sudah lapuk. Dia bawa itu kepada Nabi Muhammad. Muhammad, ini tulang manusia nih. Baru dia pegang dengan keras, berjatuhan, sudah hancur. Siapa yang bisa hidupkan ini? Yang sudah menjadi seperti ini. Karena dia lihat dalam keadaan hancur ya. Sudah hancur, tidak mungkin lagi. Sebelum kita lanjut ke sana, saya takut saya lupa. Awalam yaral insan anna khalaqnahu min nutfah. Apakah manusia tidak melihat, tidak mengetahui bahwa manusia itu asalnya nutfah? Boleh jadi ini dulu zaman Nabi Muhammad belum terlalu jelas. Kalau sekarang itu semakin jelas. Teknologi kedokteran. Ya. Apalagi melalui bayi tabung. Iya. Itu jelas dari nutfah dicampurkan, ditempatkan. Kalau istilah Al-Quran, summa ja'alnahu fi qararin makin. Kami tempatkan dia di tempat yang sangat kukuh. Dulu tempat yang sangat kukuh boleh jadi mereka pahami, dan sampai sekarang memang demikian, rahim. Iya. Tapi sekarang bisa saja. Cobalah perhatikan. Ini asalnya bertemunya sperma dan ovum itu yang menjadikan seseorang menjadi manusia. Jadi kamu bisa lihat asal usulmu melalui orang lain. Kamu sama dia. Kenapa mau cerewet? Kenapa tidak jadikan kejadian manusia yang berasal dari sesuatu yang sangat sangat kecil itu? Kenapa kamu tidak jadikan itu alasan bahwa setelah dia jadi besar, setelah jadi tulang, kemudian meninggal, kenapa tidak jadikan alasan bahwa Tuhan juga mampu membangkitkannya? Itu sebabnya ada sementara pakar berkata, sebenarnya manusia itu ada dalam dirinya sesuatu yang hidup. Mungkin juga sekarang kita bisa lihat Rasakan. Ya, ada sesuatu yang hidup pada kita. Walaupun kita sudah terkubur, masih ada yang hidup di antara kita. Itu, oke. Pak Quraisy, kita istirahat sebentar dan kita akan lanjutkan tafsir Al-Misbah segera setelah beberapa pariwara berikut ini. Kita ini setiap saat dalam hidup kita ini ada bagian dari anggota tubuh kita yang mati. Ada rambut kita yang mati enggak? Ada kulit kita yang mati, berubah terus. Kembali menyaksikan tafsir Al-Misbah di Metro TV, masih bersama Bapak Quraisy Shihab, ada Indah Kirana. Saya yakin betul Indah tadi memperhatikan, nyimak dengan begitu. Selalu menyimak ketika Pak Quraisy bicara ya. Nah, pasti saya kasih kesempatan deh sekarang buat bertanya. Iya, boleh. Tadi pembahasannya mungkin belum sampai ke situ, tapi saya penasaran karena selama ini kan kita percaya dan yakin terhadap hari kiamat begitu ya. Dan ketika kiamat itu manusia-manusia akan dibangkitkan kembali. Nah, sebenarnya yang dibangkitkan itu rohnya kah atau jasadnya itu sendiri? Ulama dan filosof beda pendapat. Ada yang berkata rohnya saja. Ada yang berkata roh dan jasadnya saja. Tapi tentu saja jasad
yang digunakannya di dunia sudah hancur kan? Iya. Tidak sama berarti Pak. Jadi Mungkin ada yang sudah diganti, bertahun-tahun, ada yang baru ya. Jadi diganti dengan yang lain yang juga jasad. Saya akan beri contoh dulu lagi supaya lebih jelas bagaimana pandangan ulama. Makanan yang kita makan itu kebutuhan jasad. Supaya Anda sehat sebagainya, bisa jadi Anda makan makanan yang sangat bergizi, tetapi roh Anda miskin dan kurus, lemah. Karena makanan roh berbeda dengan makanan jasmani. Bagus ya. Ada yang berkata bahwa itu roh saja. Kenapa roh saja? Karena yang terpenting dari manusia itu adalah rohnya. Rohnya ya. Rohnya ya. Karena Jasad hancur ya. Jasad sudah hancur. Iya. Roh saja. Kita lihat lebih jauh lagi. Kita lihat lebih jauh lagi dalam kehidupan sehari-hari. Manusia ini jasadnya itu wadah. Substansinya roh. Ya kan? Kalau Anda berkata saya, menunjuk apa itu? Saya. Bisa jadi pada mulanya Anda menunjuk badan Anda dan jiwa Anda. Nah, tetapi seandainya ada satu orang terpotong tangannya, terpotong telinganya, dia masih menunjuk berkata saya atau tidak? Dia masih berkata saya, walaupun dia sudah tidak punya kaki. Ya, Pak? Kita ini setiap saat dalam hidup kita ini ada bagian dari anggota tubuh kita yang mati. Ada rambut kita yang mati enggak? Ada kulit kita yang mati, berubah terus. Tetapi namun demikian sejak kecil sampai tua kita berkata saya menunjuk diri kita. Katanya yang ditunjuk itu adalah jiwa kita, roh kita. Jadi badan ini cuma tempat. Wadah. Ya kan? Nah, dan dia bilang kita jadi Pak, tapi bagus kita bicara soal hari kebangkitan. Orang-orang yang suci jiwanya itu lebih mementingkan kenikmatan rohani dari kenikmatan jasmani. Saya beri contoh lagi ini. Anak kecil kalau diajak belajar tapi ada makanan di depannya, dia akan makan. Terdistract, terganggu dengan terganggu toh. Nah, kenikmatan jasmani ini cepat pergi. Ada yang bisa mengalahkannya. Apa yang mengalahkannya? Kenikmatan nafsani, kenikmatan nafsu. Ada orang yang bersedia tidak makan dan tidak minum demi memenuhi kelezatan nafsunya. Ya kan? Jadi lebih tinggi ya. Nah, ada yang lebih tinggi lagi. Kenikmatan rohani. Itu lebih tinggi daripada. Nah, jadi kalau begitu yang terpenting rohani. Nah, maka karena itu yang dibangkitkan cuma ruh. Itu kira-kira gambarannya. Nah, tapi kalau saya tidak sependapat dengan itu. Saya ada tulis bidang kotak ini. Saya katakan begini. Di dalam Al-Quran salah satu dari sekian banyak nikmat yang diperoleh adalah nikmat ada di sana buah-buahan, ada di sana aneka makanan yang lezat, ada burung, ada ini dan sebagainya. Itu kan jasmani. Makanan itu kan makanan jasmani. Kalau begitu yang dibangkitkan rohani dan jasmani. Ya kan? Dan dibangkitkan ada rohani dan jasmani. Ya boleh jadi memang jasmaninya sudah berubah. Ya kan tetapi tetap kan, ada jasad. Perubahan itu antara lain ada pernah Nabi didatangi oleh seorang perempuan tua. Terus dikatakan doakan saya masuk surga. Kata Nabi, bercanda beliau. Tidak ada orang tua di surga. Menangis ini perempuan. Katanya, kamu nanti diubah menjadi seorang wanita yang cantik, yang muda dan sebagainya. Berubah kan, ada jasmaninya kan. Jadi dibangkitkan roh dan jasad. Saya dalam tulisan saya katakan saya pilih ini
Yang mau pilih berkata rohani saja silahkan. Tapi jangan nuntut jasmani nanti kalau ada di sana. Iya kan? Kita mau dua-dua. Karena ada pikiran, ada beban, dan itu kebutuhan Ada jasmani. perubahan. Yang buta jadi melek. Nah, bisa jadi yang melek di dunia jadi buta di situ. Kita rehat dulu Pak sejenak. Oke, baik. Dan kita akan lanjutkan tafsir Al-Misbah segera setelah yang berikut ini. Dulu pada zaman Nabi Ibrahim, dia pernah bertanya, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan lagi yang mati. Kembali di Tafsir Al-Misbah di Metro TV, kita masih mengkaji surat Yasin, ya. Kita akan dengarkan kelanjutannya. Pak, silakan Pak. Baik. Dia yang menciptakan kamu untuk pertama kali. Ada alasan lain dari orang-orang musyrik itu tidak percaya hari kebangkitan. Dia menganggap bahwa Tuhan tidak tahu lagi. Ini sudah campur, ini dagingnya dimakan binatang buas. Ini sudah bercampur antara ini dengan ini. Tuhan tidak tahu rinciannya. Itu menurut mereka. Maka di sini dikatakan Tuhan kuasa menciptakan lagi. Kalau seandainya sudah bercampur, dia punya daging, sudah lapuk, sudah ini sekarang, dia Maha mengetahui segala sesuatu. Dia bisa tahu ini. Itu dulu pada zaman Nabi Ibrahim, dia pernah bertanya, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan lagi yang mati. Allah memerintahkan dia, tangkap 4 ekor burung. Sembelih dia. Cincang-cincang dia. Campurkan ke 4 burung itu dalam satu wadah. Nah, baru ambil 4 wadah yang lain. Ambil segenggam yang sudah bercampur ini, letakkan di satu wadah, di 4 wadah, baru letakkan di atas 4 gunung. Sudah bercampur kan? Panggil burung-burung itu. Tiba-tiba dia lihat daging-daging yang tercincang-cincang ini menyatu menjadi burung lagi, baru burung itu datang sambil berlari menuju Nabi Ibrahim. Nah, itu tuh cara saya menghidupkan mati. Jadi jangan anggap sudah tercampur dan sebagainya. Kami tidak mampu, bisa. Itu penjelasannya di dalam Al-Quran. Oke, wallahu bikulli syai'in alim. Hidup dan mati itu bertolak belakang. Ya, yang hidup tidak mati, yang mati tidak hidup. Nah, Allah dalam ayat yang akan datang ini ingin menunjukkan bahwa sebenarnya Allah bisa menggabung 2 hal yang bertolak belakang. Nah, kita lihat, air dan api bertolak belakang nggak? Yeah. Okay. Allah bisa menciptakan api dari air. Bagaimana itu? Nah, kita baca dulu ini ayat kita ini. Ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara. Allah menciptakan buat kamu dari pohon yang hijau bahan bakar api. Dulu ulama dulu berkata ada pohon kalau Anda gores satu dengan lain itu menyala seperti korek. Nah, sekarang ulama berkata bukan hanya itu. Pohon yang hijau itu melalui proses tertentu menyerap sinar matahari. Itu akhirnya mengandung bahan bakar setelah diproses. Itu yang menjadi minyak. Itu yang menjadi ini. Bagaimana pohon yang hijau, klorofil, sebenarnya istilah Al-Quran itu lebih tepat daripada istilah ilmuwan. Karena ilmuwan menyatakan klorofil zat hijau daun. Kalau Al-Quran bukan daun saja, pohon yang hijau pun begitu.
kita lanjutkan. Silakan, Pak. Awalaisa alladzi khalaqas samawati wal ard biqadirin ala yakhluqa mithlahum. Allah tuh yang mencipta langit dan bumi. Ya. Kamu kira dia yang mencipta langit dan bumi tidak bisa mencipta seperti kamu? Langit dan bumi yang begitu besar, yang begitu indah, yang begitu teliti perjalanannya, yang dia kendalikan. Kamu kira dia tidak bisa ciptakan seperti kamu, wahai manusia? Sangat bisa. Yang itu aja dia bisa ciptakan, apalagi kamu. Menghidupkan yang mati pasti bisa. Jadi jangan pernah meragukan kuasa Allah. Nah, apalagi menghidupkan yang mati itu dibutuhkan oleh manusia. Kita butuhkan. Menghidupkan yang mati dibutuhkan oleh manusia. Ya. Anda di dunia ini sudah taat, tidak dapat apa-apa. Kepingin enggak? Senang juga. Ya, Pak. Anda di dunia ini, Anda di dunia ini tersiksa, dianiaya orang. Ingin enggak mendapat lawan Anda itu mendapat balasan? Yang setimpal. Kita butuh. Jadi kalau Anda teraniaya di sini, Anda belum bisa membalas penganiayaan Anda, jangan khawatir. Tuhan ada hari kemudian. Jadi kan kita butuh nih. Apalagi kita ikhlas ya, nggak mau balas ya. Ya, itu lain. Tanpa balasan Anda ikhlas. Tuhan Allah Subhanahu wa taala ingin membalas kebaikan Anda. Dia balas terus. Jadi kita butuh itu hari kemudian. Tidak ada ruginya seorang percaya ada hari kemudian. Tidak ada ruginya. Baik, Pak, bicara soal hari kemudian. Mungkin kita akan bagi ke pemirsa untuk bertanya, mengajukan pertanyaan. Kira-kira apa yang akan ditanyakan? Silakan kita lihat, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina, karyawan swasta. Saya ingin bertanya Pak Quraish, sebelum kita dilahirkan ke dunia, apakah kita bisa memilih ingin menjadi apa kita nanti? Sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaan. Tapi kita tahan dulu. Kita akan jawab setelah yang satu ini hanya di Tafsir Al-Misbah. Tentunya di Metro TV. Apakah kalian mengakui bahwa aku Tuhan? Semua berkata, kami mengakui ya Allah. Kata Al-Quran, itu Allah tanyakan supaya tidak ada alasan bagi kamu bahwa tidak tahu. Kembali lagi di Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Tadi ada pertanyaan menarik dari pemirsa ya, saya akan bacakan. Assalamualaikum Pak Quraish, saya ingin bertanya sebelum kita dilahirkan di dunia, apakah kita bisa memilih kita mau jadi apa nantinya? Nah, ini pertanyaan dari pemirsa kita, Pak. Silakan Pak Quraish. Belum lahir kok bisa milih bagaimana? Eling. Ya, maksudnya begitulah di dunia. Ya. Tapi bagus. Ya. Memang ada begini. Ada pandangan bahwa sebelum kita lahir di dunia kita sudah pernah ada. Di satu alam yang dinamai alam zar. Nah, di situ Allah mengumpul semua manusia yang akan lahir dan meminta mereka menjawab pertanyaan Allah. Apakah kalian mengakui bahwa aku Tuhan? Semua berkata, kami mengakui ya Allah. Kata Al-Quran, itu Allah tanyakan supaya tidak ada alasan bagi kamu bahwa tidak tahu. Nah, tapi ini bukan jawaban dari pertanyaan tadi. Ada mungkin yang mau mengaitkannya dengan suatu hadis bahwa sebelum seorang, setelah seorang mencapai usia 120 hari, malaikat tulis ajalnya, malaikat tulis rezekinya, dan lain-lain sebagainya. Kalau kita baca, memahami hal ini secara sepintas, seakan-akan manusia tidak punya pilihan. Sudah, ya kan? Nah, tapi ada ulama yang memahami hadis itu dalam arti dia ditulis potensinya.
Dia dapat rezeki, ini orang berpotensi dapat rezeki seperti ini. Ini orang berpotensi usianya seperti ini. Ini orang berpotensi masuk surga dan masuk neraka. Ya toh? Nah, potensi ini harus digunakan secara maksimal oleh manusia. Nah, jadi ada manusia yang menggunakannya secara maksimal, dia mencapai rezekinya secara maksimal sesuai yang ditulis. Ada yang dia tidak gunakan potensinya, ya tidak dia apa-apa. Jadi bukan berarti bahwa sudah ditentukan dalam segala rinciannya. Kemarin kita bicara bahwa usia seseorang bisa dia upayakan untuk lebih panjang dari yang sekarang. Walaupun dalam pengertian lebih panjang itu bisa bermacam-macam. Anda bisa memperpanjang usia dengan bertambahnya hari-hari hidup Anda di dunia. Bisa juga memperpanjang usia dalam arti kendati Anda telah terkubur, nama Anda masih dikenang dan disebut-sebut. Panjang namanya, panjang umurnya. Iya kan? Okay. Katanya bagus sekali ya, potensi ya. Iya. Jadi bisa nggak mempergunakan potensi itu untuk lebih baik jadi gitu. Ya. Jadi kata-kata dalam Al-Quran ini yang kita membuat kita takjub ya Pak Quraish. Alhamdulillah. Jadi itu tadi. Bukankah Allah yang telah mencipta langit dan bumi yang begitu besar, yang begitu indah dan sebagainya, mampu menciptakan makhluk-makhluk seperti manusia ini? Pasti mampu. Karena dia maha pencipta yang berulang-ulang mencipta. Jangan duga menciptakan manusia itu hanya sekali dan kebetulan. Kalau sekali kebetulan belum tentu dia bisa. Seorang bisa melakukan hal yang persis sama lagi kan? Ya. Allah ini khallaq, berulang-ulang. Terus menerus dia mencipta. Bahkan dia mencipta sesuatu yang kita tidak tahu apa itu. Sekian banyak ciptaan Tuhan yang kita tidak tahu. Karena dia setiap saat mencipta. Baru innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Persoalan Tuhan yang berkaitan dengan Allah. Kalau dia berkehendak, dia tidak perlu alat. Dia tidak perlu bahan. Dia hanya berucap kun, maka jadilah dia. Jangan anggap, yang pertama, jangan anggap bahwa Allah membutuhkan kata kun. Begitu terbetik kehendaknya jadi. Tapi kita bandingkan dulu dengan manusia. Kalau Anda mau melakukan sesuatu, Anda perlu niat, perlu ada bisikan dalam hati. Saya mau ambil buku ini. Baru Anda mengulurkan tangan mengambilnya. Tuhan tidak ada itu. Dia tidak. Kehendaknya adalah kejadian. Salah satu contohnya, kita mau beri contoh tentang ini, pendekatan. Waktu Nabi Sulaiman minta agar supaya itu dalam Al-Quran, agar menghadirkan singgasana Ratu Balqis. Jin berkata, saya mampu mendatangkannya dalam waktu katakanlah setengah hari. Sebelum kamu beranjak dari tempat dudukmu, setengah hari. Kata orang yang diberi ilmu oleh Allah, yang diberi anugerah oleh Allah. Manusia nih yang diberi anugerah berkata, saya dapat mendatangkannya sekejap matamu. Sebelum matamu berkedip. Ini ya? Manusia. Apalagi Tuhan. Jadi kun fayakun bukan berarti. Nah, itu sebabnya dia katakan dia ciptakan alam raya ini dalam 6 hari. Bisa jadi 6 hari itu sekian lama prosesnya. Kalau jadi itu 6 hari menurut Allah ya. Baik, kita rehat kembali, kita istirahat sejenak dan kita akan lanjutkan kajian kita segera setelah pariwara berikut ini. Akhir hidup kita meraih kemenangan insya Allah. Apa akhir hidup kita itu? Husnul khatimah. Kita punya akhirnya baik sehingga
memperoleh kemenangan dengan pengampunan Allah dan masuk surga. Memang waktu cepat sekali kalau kita ngobrol dengan Pak Quraish, Indah ya. Kita sudah masuk segmen penutup, di episode penutup di bulan suci Ramadan ini di Tafsir Al-Misbah. Saya yakin betul kesempatan saya berikan pada Indah untuk bertanya dulu sebelum Pak Quraish mulai. Iya, silakan. Enggak, sesaat lagi kan kita mau Idul Fitri. Hari kemenangan. Hari kemenangan. Nah, orang-orang menyebutnya sebagai menuju hari kemenangan. Kita akan merayakan kemenangan. Sebenarnya kemenangan yang hakiki itu buat manusia itu sendiri itu seperti apa sih, Pak Quraish? Itu ya kita biasa kalau lebaran itu mengucapkan taqabbalallah, semoga Allah menerima ibadah kita, dan mengucapkan minal aidin wal faizin. Aidin, kita kembali ke fitrah kita. Kita dulu itu suci diciptakan Allah. Kita dulu itu bersangka baik pada setiap orang. Anda lihat anak kecil, Anda tusuk-tusukkan pun di depannya pisau atau apa, dia tak bersangka buruk. Kita kembali bersangka baik pada orang, ya, berdasar. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang meraih kemenangan, biasa kan? Nah, kemenangan yang Anda tanyakan, kemenangan itu apa? Fauz itu dalam bahasa Al-Quran, diampuni dosanya dan masuk surga. Kita hidup di dunia ini berjuang. Akhir hidup kita meraih kemenangan insya Allah. Apa akhir hidup kita itu? Husnul khatimah. Kita punya akhirnya baik sehingga memperoleh kemenangan dengan pengampunan Allah dan masuk surga. Jadi kalau Anda memperoleh uang, bukan kemenangan. Anda memperoleh kedudukan, bukan kemenangan. Kemenangan hakiki adalah kita di dunia berjuang. Itu dia. Mudah-mudahan kita termaksud ya Pak, insya Allah. Baik Pak Quraish, silakan lanjutkan kembali. Oke, jadi ini akhir dari ayat surah kita ini. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah, maha mengagumkan segala perbuatannya. Dia yang dalam genggaman tangannya malakut. Malakut itu kekuasaan yang sangat besar dan tanpa batas. Di tangannya kekuasaan yang sangat besar. Apa yang Anda lihat dari kuasa Tuhan itu baru sekelumit dari kuasanya. Anda lihat ada penguasa. Siapa penguasa besar? Itu sekelumit dari kuasanya. Di tangannya kekuasaan mutlak. Anda baru rasakan itu ketika di hari kemudian nanti. Menarik, saya ingin tutup ini dengan suatu kesimpulan singkat saya kira. Dulu waktu kita membahas awal surah Yasin, salah satu yang kita ungkapkan bahwa nama surah ini adalah qalbil Quran. Jantungnya Al-Quran, kalbunya Al-Quran. Kalau kita perhatikan bahwa apa yang diuraikannya itu berkisar pada kuasa Allah, aneka nikmat Allah dan hari kemudian. Itu uraian. Kalau manusia akan baik kalau baik hatinya, ya kan? Kalau baik hatinya, dia baik. Itu Nabi bersabda. Mau dijahatin juga tetap baik. Kalau hatinya jahat juga. Itu hati kecil kita. Iya. Manusia akan baik jiwanya kalau dia percaya akan keesaan Allah. Percaya ada hari kemudian dan mampu mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Itu sebabnya kita kembali ke awal, keistimewaan surah ini itu. Jantungnya. Dengan sangat gamblang semuanya dijelaskan. Kata seorang filosof Al-Kindi, coba perhatikan akhir surat Yasin. Dia membuktikan kuasa Allah membangkitkan dalam kata-kata yang sangat singkat. 3 argumentasinya yang membungkamkan. Kiamat ada. Tidak usah jauh-jauh, lihat aja dirimu.
Kamu kira menghidupkan itu mustahil bagi Allah karena hidup bertolak belakang dengan mati? Singkat, perhatikan aja, korek. Perhatikan itu. Kamu kira Allah tidak sanggup menciptakan lagi manusia setelah mati? Jangankan manusia, alam raya seluruhnya di sana. Karena dia mengikuti kekuasaan Allah. Kita alhamdulillah tahun ini bisa membahas itu di sini karena memang kita ingin hidup dengan kalbu yang suci, dengan hati yang suci. Kita saling memaafkan, sucian hati kita mendorong kita ke sana. Kita bersedia memaafkan karena kita harapkan ganjaran Allah di akhirat. Jadi tidak ada lagi ucapan saya nuntut balas di akhirat. Kita maafkan di sini. Kita ingin bangkit dalam hidup kita ini. Sebelum kita dibangkitkan di sana, bangkit di bulan Syawal. Syawal itu artinya bangkit. Kita ingin bangkit melakukan aneka kegiatan positif supaya kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Saya kira mungkin kita ucapkan juga selamat Lebaran untuk para penonton kita. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di tahun yang akan datang. Insya Allah. Pak Quraish, terima kasih banyak atas kajiannya. Semua ilmunya selama 1 bulan penuh ini di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya yakin bermanfaat pada kita, buat kita semua. Karena kita yang hadir di sini udah merasakan, apalagi yang di rumah juga ya. Indah, terima kasih banyak udah hadir di sini juga. Mudah-mudahan saja kita akan bisa bertemu lagi di Tafsir Al-Misbah di tahun di Ramadan mendatang. Atas nama seluruh kerabat kerja dari tim Tafsir Al-Misbah, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Quraish dan juga mohon maaf lahir dan batin kepada pemirsa di rumah. Selamat berlebaran. Kita sambut lebaran ini. Masih ada waktu lagi untuk kita menuju ke hari kemenangan. Insya Allah kita akan sampai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.